Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan diskusi tentang hukum Gauss ya. Kemarin secara teoritis kita sudah bahas hukum Gauss. Nah, sekarang aplikasi hukum Gauss itu di mana? Jadi intinya hukum Gauss itu adalah digunakan untuk mencari medan listrik pada suatu titik akibat suatu muatan. Nah, misalnya kita mulai dari suatu yang simpel. Ini ada muatan plus. Nah, berapakah E di sini? Nah, kita kan sebenarnya udah hafal nih dengan misalnya ini jaraknya R. Jadi E sama dengan 1/4 V epsilon 0 Q per R kuadrat. Nah, ini dia. Cuman mau kita gunakan hukum Gauss untuk mendapatkan ini. Nah, pertama hukum Gauss itu harus kita buat Gaussian surface yang kemarin kita diskusikan di materi sebelumnya. Nah, Gaussian surface-nya kita buat kalau ini sebuah muatan titik. Nah, Gaussian surface-nya yang paling cocok itu adalah sebuah bola. Karena kalau kita buat Gaussian surface sebuah silinder misalnya, ini nggak pas. Kenapa? Karena ada jarak titik ini ke sini beda. Nah, jadi makanya dia nggak bisa kita gunakan silinder. Jadi kita gunakan kita gunakan bentuk yang sesuai. Nah, ini Gaussian surface-nya yang sesuainya adalah bola. Ini bola ya, bukan lingkaran. Jadi ini seperti ini nih. Nah, jadi jarak ini kemana-mana sama R. Jadi kalau kita ukur E di sini sama dengan E di sini sama dengan E di sini karena R-nya sama. Itu maka sebabnya bola. Jadi di sini pun R-nya sama, di sini pun R-nya sama, di sini juga. Nah, berapakah E di sini? Nah, menurut kita gunakan hukum Gauss kemarin, epsilon 0 integral tertutup E dot dA sama dengan Qn close. Kita bahas satu-satu. Ini adalah vektor. Ini dot. Nah, di sini kalau dia muatan plus berarti E-nya kemana nih arahnya? Arahnya keluar kan? Kalau ini min berarti ke dalam. Nah, ini ada dA. dA itu kan elemen luas dari kulit bola ini, elemen luasnya. Arahnya kemana? Ya radial terhadap jari-jarinya. Ini dA. Berarti di sini juga di sini dA. Ini E. Nah, berarti E dengan dA di sini searah. Berarti kalau perkalian dot, masih ingat kalau perkalian dot itu adalah arti spesiesnya kita harus mencari komponen searah. Berarti kalau kita tulis secara skalar akan seperti ini. E dA cos theta dengan Qn close. Nah, ingat kalau kita sudah tulis secara skalar, dotnya kita buang. Ini jangan lagi tulis secara vektor nih, jangan tulis gini lagi. Karena di sini sudah tulisannya kita tulis secara skalar, secara vektor ini dia. Nah, kemudian ini cos theta. Ini kita kita selesaikan satu-satu. Cos tetanya berapa nih? Ini searah berarti 0. Di epsilon 0 E dA cos 0 1 sama dengan ini cos 0 belum kita tulis. Nanti untuk selanjutnya saya tidak akan tulis lengkap seperti ini. Jadi hanya untuk yang pertama saja Qn close. Berarti epsilon 0 integral E dA Qn close. Ini epsilon 0 E keluar karena dA yang diintegralkan Qn close. dA berapakah ini? dA artinya integralnya apa? Total dari dA, yaitu luas kulit bola, bukan luas selimut bola ya. Karena bahasa Indonesia susah nih. Kalau bahasa Indonesia kan ini bola, selimutnya kalau kita tidur kan selimut kan lebih luas nih, ini selimut. Nah, jadi jangan pakai istilah selimut bola, nggak ada istilah selimut bola. Yang ada itu kulit bola, ya. Kemudian, luas kulit bola berapa?
4 V R kuadrat. Nah, epsilon 0 E Q. Q yang tertutupnya, yang ditutupinya berarti hanya satu di sini ya, berarti Q ya. Berarti E sama dengan 1/4 V epsilon 0, 1/4 V epsilon 0 Q per R kuadrat. Nah, terbukti kan? Tuh dia. Kalau kita gunakan hukum Gauss. Nah, ini yang paling simpel ini ya. Nah, kalau seandainya kita lanjutkan, ini saya hapus saja biar lanjut terus. Ini nampak lah ya? Oke, nampak. Jadi aman ya. Saya khawatir nggak nampak. Tunggu saya setel dulu. Oh, nanti jatuh pula dia. Oke, kemudian kalau seandainya muatannya titik, muatan kontinu nih, kontinu seperti garis. Nah, ini seolah-olah ini muatan plus atau min, terserah lah ya. Nah, ini anggap saja plus nih, muatannya plus nih, plus ya, plus. Oke, sekarang repot ya, kita bikin seperti garis saja. Ini ada muatan kontinu, ini tak berhingga, ini tak berhingga. Ini memiliki panjang muatan per persatuan panjang lambda. Nah, dia memiliki muatan persatuan panjang lambda dia. Nah, kalau seandainya dulu sebelum kita mempelajari hukum Gauss, berapakah E di sini? Kita harus membuat seperti ini. Oke. Mudah-mudahan masih ingat. Aduh, ini repot nulis sampingnya muatan. Ini kita garis kayak gini aja lah, yang tegak. Nah, berapakah E di sini? Nah, ini kan dulu kayak gini nih. Kita bikin ini DE akibat DQ yang ada di sini, yang di dalam elemen DS misalnya, elemen DS di sini. Ini ada DS. Berarti ada DQ, ada DQ ke sini juga. Nah, ini misalnya jaraknya R misalnya. Nah, ini mau dikasih Y terserah. Nah, ini mau dikasih apa aja nggak masalah. Ini misalnya X misalnya. Nah, apa namanya? Ini kita pakai DX aja biar enak dia. Ini karena X, DX. Nah, jadi ini theta, ini theta. Ini hanya review saja karena kita sudah bahas. Ini ada DE. DE berarti sin ini, DE sin theta. Ini ya DE cos theta. Nah, jadi karena DE sini, oke, berarti kan kalau DE sini, kalau DE di sini, DEQ di sini dia. Ini. Nah, kayak gini dia. Nah, kayak gini dia berarti kan. Nah, berarti yang ini saling cancel ini. Ini cancel oleh yang sebelah sana, cancel. Sedangkan yang ini DE cos akan memperkuat. Yang sini kan ada juga DE cosnya, sini ada juga DE cosnya. Kalau yang DE sin di sini di cancel oleh DE sin di sini. Nah, kalau ini akan memperkuat dia. Nah, jadi makanya yang kita pakai adalah DE cos. Berarti E di sini adalah integral DE cos theta. Kita udah bahas ya. Nah, ini kan agak repot nih. Nah, ternyata dengan hukum Gauss sangat simpel sekali. Ya, dengan hukum Gauss sangat simpel sekali. Misalnya tak berhingga, berapakah E di sini? Kita bikin saja Gaussian surface-nya. Gaussian surface yang paling pas di sini apa? Apakah bola lagi? Enggak. Sebab apa? Sebab di sini udah beda ini, E-nya beda. Jadi harus kita bayangkan E-nya di mana saja dengan jarak R itu harus sama. Nah, berarti jarak R-nya berarti harus R. Nah, berarti harus kita buat silindernya. Ya. Jadi untuk membuat Gaussian surface harus kita pikirkan yang memungkinkan untuk membayangkan kalau sebenarnya jarak segitu juga itu berapa akan menghasilkan E yang sama. Kita gunakan silinder. Berapakah E di sini?
Ini silinder saya jelek nih. Kalau seorang guru harus pandai menggambar ya. Jangan guru tidak pandai menggambar. Ini di belakang saya putus-putus. Nah, putus-putus di belakangnya. Di depan ini tidak putus-putus ya. Oke. Jadi di sini E pasti ke sana, DA-nya juga ke sana, E, DA. Kalau di sini E-nya, misalnya titik di sini, E ke sana, DA ke sana. Di sini DA ke sana, E ke sana. Kalau ini muatan positif ya, jika muatannya positif. Kalau negatif ya gini. Nah, kita ada 3 bagian, 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian. Coba kita lihat di bagian 1, bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Bagian 1 dulu. Bagian 1 integral epsilon 0. Ini nampak enggak? Oke, nampak. Epsilon 0 E dot DA sama dengan Q enclosed. Sekarang saya nanya nih, di sini E dengan DA ini sudutnya berapa? Ini 90 nih. Jadi E DA cos 90 sama dengan Q epsilon 0. Ini sudah menghasilkan 0 ini. Karena cos 90 0. Jadi ini 0, tinggal ini aja. Berarti yang ini yang dikulit saja. Nah, ini bayangkan ya, seperti ini silinder. Nah, jadi di sini dengan di sini dengan di sini E-nya sama nanti nih. Oke. Jadi yang kita pakai adalah yang di kulit sebelah sini. Kulit sebelah sini dengan sebelah sini tidak kita pakai. Nah, sekarang kita bahas yang ini. Integral apa tadi? Epsilon 0 E dot DA sama dengan Q enclosed. Ini saya langsung saja, tidak sedetail tadi. Ini integral E, integral tertutup DA. Ini cos tadi kan cos 0 ya, jadi saya tidak tulis lagi ini ada 2 baris lagi di sini sama dengan Q enclosed. Nah, DA luasan silinder ini, tapi tanpa ini ya, tanpa yang kiri kanan, hanya luasan ini. Berarti luasan itu epsilon 0 E 2V R, ini jaraknya R tadi, kali, ini anggap saja H, ini panjang ini, di sini H, kali H, Q enclosed. Nah, sekarang Q enclosed-nya. Q yang di enclose oleh Gaussian surface ini berapa nih? Kalau totalnya tadi kan muatannya adalah muatan persatuan panjang ada lambda di sini. Berarti yang dari sini ke sini saja berapa nih? Nah, Q yang dari sini ke sini. Q yang dari sini ke sini berarti lambda dikali H. Karena panjang ini H tadi. Nah, jadi Q enclosed-nya lambda H. Epsilon 0 E 2V R H lambda H. Jadi hasilnya E sama dengan, nampak enggak? Oke, masih nampak. E mana nih? Lambda E sama dengan 1 per 2V epsilon 0, lambdanya hilang, H-nya hilang, berarti lambda per R. Nah, ini dia ya. Oke, jadi oke, alhamdulillah nampak. Sekali lagi Gaussian surface-nya harus kita buat seperti yang diperlukan. Nah, oke, kita lanjut. Kita lanjut dengan muatan bola. Nah, ini kita contohkan satu-satu nih biar jelas sekali ya. Jadi kita lanjut dengan muatan bola yang ini misalnya ada muatan berbentuk bola tapi dia uniform itu ya jarak antara muatannya sama, besarnya sama. Ini total muatan
Oke. Misalnya di sini ada apa namanya, total muatannya adalah Q misalnya, total muatan Q. Nah ini uniform nih, uniform total muatan Q. Oke, sekarang berapakah E di sini? Nah ini sama saja dengan muatan titik tadi, hasilnya nanti sama dengan 1/4 V epsilon 0 Q per muatan totalnya Q per R kuadrat misalnya. Namun pertanyaannya akan lebih sulit jika ditanya berapakah ini titik tengah E di titik sini, misalnya ini jari-jarinya R besar, kita itu E dengan jari-jari R kecil, berarti tidak semua muatan yang dilingkupinya ya. Ingat nih, kalau ini kan semua muatan yang dilingkupinya oleh Gaussian surface, tapi kalau ini muatan mana saja yang dilingkupinya, muatan ini saja yang dilingkupi. Nah, ini yang dilingkupi oleh R kecil ini R besar jari-jarinya, jari-jari total. Nah, berarti kalau seandainya kayak gini, berapakah E di sini? Sekali lagi kita buat Gaussian surface-nya, kemudian kita buat arah E-nya, arah DA. Nah, epsilon 0 E dot DA sama dengan Q enclosed, Q enclosed yang ditutupi oleh Gaussian surface. Nah ini 90 ya, DA nya apa? Yang Gaussian surface, ini DA Gaussian surface ya, epsilon 0 E, ini cos-cosnya saya tidak tulis lagi, tapi kalau di ujian Anda harus lengkapi, saya nggak mau Anda bypass seperti itu. E, emang keluar ujian ini? Nggak tahu lah, keluar atau tidak. Tapi kalau keluar pun nggak semudah ini ya. E, apa? Terganggu konsentrasi tadi. DA berarti luas kulit bola. Luas kulit bola apa? Kalau volume bola kan 4/3 VR pangkat 3. Kalau selimut bola, kulit bola 4 VR kuadrat asalnya. Mudah-mudahan itu 4 VR kuadrat. 4 VR kuadrat sama dengan Q enclosed. Nah, kita harus cari Q enclosed-nya. Q enclosed di sini apa? Sama dengan Q total. Kalau Q total, Q enclosed sama dengan Q total kalau semuanya dilengkupi. Tapi kalau hanya sebagian ini, ya berarti harus perbandingan volume ini. Perbandingan volume bola kecil dengan bola besar. Bola kecilnya R, bola besarnya R besar. Berarti 4/3 V R pangkat 3 per 4/3 V R kuadrat pangkat 3. Nah ini berarti habis. Berarti Q enclosed nya adalah Q total R pangkat 3 per R besar pangkat 3. Ini Q R pangkat 3 per R pangkat 3. Epsilon 0 E 4 VR kuadrat. Ini tinggal satu ya. Oke. E sama dengan 1/4 V epsilon 0. Nah, apalagi yang tinggal? V sudah, R tinggal 1 ya. QR per R pangkat 3. Nah, ini dia. Untuk apa namanya? E di dalam distribusi muatan yang uniform. Ingat ya, uniform, kata-kata uniform. Nanti kita bahas yang tidak uniform. Karena kalau tidak uniform ini nggak bisa lagi seperti ini. Kita harus menggunakan koordinat bola nantinya untuk cari Q enclosed-nya. Nah, oke, kita langkan. Oke, bisa kita langkan? Oke, apa aja lah. Saya cerita sendiri kok nanya orang pun nggak bisa. Nah, sekarang misalnya ini tidak uniform ya, tidak uniform berarti apa? Berarti kalau tidak uniform berarti rapatnya tidak sama nih. Rapat ini tidak sama. Ini tidak sama rapatnya. Misalnya
semakin keluar ya, semakin misalnya rapat muatan persatuan volume sekarang ya, rapat muatan persatuan volume. Misalnya rho rapat muatan persatuan volume adalah KR misalnya. K kali R misalnya. K kali R. Artinya apa? K konstanta, R jari-jari. Jadi semakin keluar dia, semakin keluar, berarti semakin besar jari-jari, berarti semakin rapat. Karena misalnya anggap 3 nih, 3 R-nya 1 berarti 3. Misalnya ya, 3 R-nya 2 berarti 6. Nah berarti semakin rapat dia, semakin keluar semakin rapat. Nah ini misalnya ya. Nah berapakah E di jarak ini? Nah E pada jarak ini misalnya. Jadi kalau untuk cari ini, tadi epsilon 0 EDA ini nggak saya bahas lagi. Kalau dengan Q enclosed ini epsilon 0 E apa tadi luas bola dalam ini 4 V R kuadrat asalnya ya. Oke, sama dengan Q enclosed. Q enclosed ini yang mau kita bahas nih. Q enclosed di sini aja. Nampak? Oke, nampak? Q enclosed itu sama dengan apa? Nah, sama dengan Q enclosed-nya integral rho d tau. Nah, ini elemen volume. Dulu pada pada vektor kita sudah bahas, pada koordinat. Pada koordinat sudah kita bahas. Nah, berarti sama dengan integral K kali R. Nah, deto untuk apa? Untuk elemen bola, elemen koordinat bola apa? Masih ingat? R kuadrat kali sin theta kali dr kali d theta kali dc. Nih, saya ingatkan lagi lah kalau nggak ingat. Ini ada koordinat bola. Nah, misalnya suatu benda di sini ditinjau dari ini adalah R-nya, ini adalah C-nya, θ-nya, ini adalah C-nya. Jadi theta putarannya dari mana ke mana? Dari 0 hingga V. Kalau C dari 0 hingga 2V ya. Mudah-mudahan ingat, kalau nggak ingat ya tengoklah. Kemudian KR. Nah, ini bisa kita keluarkan, K-nya keluar, integral R pangkat 3 dr integral sin theta d theta integral dr sudah, d theta sudah, dc. Nah, ini K R pangkat 3 berarti berapa nih integralnya nih? K seperempat ya, seperempat R pangkat 4. Mudah-mudahan turunan. Oke. Integral kan kebalikan dari turunan ya. Ini sin berarti min cos. Min cos ini dari mana nih sinnya nih? Tadi dari 0 ke V. Di 0 2V. Kita turunkan sedikit lagi. K berapa tadi? R pangkat 4 per 4. Ini min cos theta dari 0 V. Ini C dari mana? 0 2V. Ini menghasilkan plus 1 tambah 1 2. Ini 2V. 2V kurang 0 2V. Ini K R pangkat 4 per 4. Ini Q enclosed ya. Nah, berarti tinggal 4 berarti K habis V R pangkat 4. Nah, K V R pangkat 4. Oke. Itu adalah Q enclosed-nya. Nah,
sama dengan K V R pangkat 4. Ini epsilon 0 E 4 V R pangkat 2. Nah, pangkat 4. Nah, saya takut tersilap. 3 ini 3 ya. T sama dengan apa? Ini tinggal pangkat 2. 1 per epsilon 0 epsilon 0 1 per epsilon 0 4 V 4 V nya sudah hilang nih, V hilang, ini tinggal 2 V 4 epsilon 0 4 epsilon 0 K mana jadi begini, K 4 ada K R pangkat 2 R pangkat 2 epsilon 0 4 K R pangkat 2. Ini arahnya kemana? Arahnya ke arah R. Nah, ini vektor satuannya ya. Oke, selesai. Nah, itu dia. Jadi apa namanya, kalau dia tidak homogen, nah tidak homogeneous, tidak uniform, ini kan tidak uniform nih. Kalau contoh sebelumnya kan uniform, kita harus pakai koordinat bola. Nah, demikian juga kalau seandainya silinder misalnya ada muatan terdistribusi secara silinder, ini panjang silindernya. Nah, berapakah E di sini di dalam silinder? Nah, kalau dia tidak terdistribusi secara ini, Anda juga harus buat Gaussian surface bentuk silinder di dalamnya. Misalnya panjangnya H, jari-jarinya apa saja, R terserah. Ini misalnya R besar. Nah, kalau dia tidak terdistribusi secara uniform, enak nyarinya nih. Epsilon 0 E dA Q enclosed. Nah, ini kalau Q dia tidak terdistribusi secara uniform, berarti ingat aja nih, ini volume ini. Nah, kalau tidak terdistribusi secara uniform, kalau terdistribusi secara uniform enak ya. Nah, kalau seandainya tidak terdistribusi secara uniform, berarti Q enclosed Anda bermasalah, harus dicari dengan integral Q enclosed-nya dengan apa? Q integral rho D, ini volume apa namanya, elemen volume, tapi menggunakan koordinat silinder. Nah, masih ingat silinder? Nah, ingat aja lah sendiri. Oke, untuk hari ini cukup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.